Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu ikhwah fiddin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir tadi kita telah sampai pada amalan bagi para lelaki secara khusus, yaitu kewajiban dan keutamaan berbuat baik kepada istri, di mana kepemilikan seorang suami istri ini merupakan ladang yang sangat potensial untuk meraih banyak pahala. Maka jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Jadi hendaklah setiap muamalah atau perbuatan kita terhadap istri kita, seringan apapun, harapkan dari itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hatta bergurunya, bergaul bersenda gurunya suami kepada istrinya, ketika dia niatkan itu untuk berbuat baik kepada istrinya, menyenangkan istrinya, menghibur istrinya, itulah bagian dari akhlak yang baik kepada seorang istri, dan itu berpeluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah taala. Kemudian setelah tadi khusus bagi para suami atau para calon suami, sekarang sebaliknya, itu bagi para istri atau calon istri. Kita buka halaman 144. Di mana taat kepada suami dan bisa memasukkan ke surga. Jadi sebagaimana suami dengan dia memiliki istri memiliki peluang yang sangat terbuka lebar untuk dia masuk surga dengan cara mempergauli secara baik istrinya, demikian juga istri dengan dia memiliki seorang suami, maka dia memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa masuk surga dengan berbuat baik kepada suaminya. Hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh penulis di sini menjadi pelajaran yang berharga bagi para istri, di mana Nabi bersabda, "Lau umirtu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min azimi haqqihi 'alaiha. Wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa yala dhahri kutubi." Yang maknanya kurang lebih, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada yang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istrinya, dan tidaklah seorang wanita merasakan manisnya iman hingga ia menunaikan hak suaminya, meskipun ketika suaminya menginginkan dirinya sedang ia berada di atas punggung unta. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian kita baca juga hadis
nomor 4 yang beliau bawakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha, wa shamat shahraha, wa hafizat farjaha, wa ta'at zawjaha, qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita telah melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga lewat pintu manapun yang engkau kehendaki. Hadis dari Imam Ahmad dan At-Tabrani, dan Al-Albani mengatakan hadis itu hasan li ghairihi. Bapak Ibu ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, khususnya bagi para ibu, para ummahat dan calon ummahat, kita bisa perhatikan tadi dari hadis tentang pahala yang dijanjikan Allah bagi wanita yang dia telah melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di akhirat kelak, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari taat kepada suaminya. Dan ini saya sampaikan bahwa taat kepada suami tidak disyaratkan kalau suaminya baik. Jadi ketaatan seorang istri kepada suami tidak disyaratkan kalau suaminya adalah suami yang baik. Walaupun kebetulan seorang istri ditakdirkan Allah mendapatkan suami yang buruk perangai, baik dari sisi kata-katanya buruk, suka mencaci, mencela, atau dari sisi tangannya ringan tangan, suka memukul misalnya, hal itu tidak menghilangkan kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Kecuali apabila suami memerintahkan kepada hal yang maksiat, maka hendaknya para istri bersabar atas kezaliman suami dan niatkanlah dalam kesabaran dan ketaatan kepada suami tersebut, karena dia menginginkan untuk merasakan lezatnya iman. Tadi kita dengar bersama, wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'atiya haqqa zawjiha. Dan tidaklah seorang wanita merasakan manisnya iman hingga ia menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bahwasanya penunaian seorang istri atas hak suami itu punya pengaruh besar terhadap kualitas keimanannya. Dan apabila dia bisa menunaikan apa yang menjadi hak suaminya, tuntutan suaminya, karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka Allah akan meletakkan dalam hatinya perasaan nikmat dengan beriman kepada Allah SWT. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi merasakan kenikmatan beriman kepada Allah SWT. Maka ingat baik-baik tentang hadis ini. Dan juga hadis yang saya bacakan berikutnya tadi, bahwasanya ketaatan kepada suami menjadi modal yang sangat besar untuk kemudian dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Bapak Ibu ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tadi sudah saya sampaikan 2 hal sekaligus. Hendaknya bagi para suami itu sering menyadari diri bahwasanya hak istrinya belum ditunaikan. Demikian juga bagi para istri hendaknya sering menyadari diri bahwasanya hak suaminya belum ditunaikan. Jangan sebaliknya. Nah, kita itu pada umumnya terbalik cara pandangnya, cara berpikirnya, cara tinjauannya. Jadi kita lebih sering melihat apa yang menjadi kewajiban orang lain kepada kita.
bukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang lain. Kalau kita prinsipnya begini, saya kewajibannya apa? Yang telah diwajibkan Allah Ta'ala kepada saya, baik kepada istri, anak, ataupun orang lain, saya tunaikan. Adapun hak saya yang mesti saya dapat dari orang lain, saya minta kepada Allah. Kalau setiap orang itu demikian prinsipnya, maka kehidupan betul-betul akan damai, tentram. Misalnya kan, dalam kehidupan suami istri, maka ketika istri melihat suaminya nggak menunaikan haknya, maka dia punya kewajiban di situ, kewajiban bersabar. Tidak menunaikan hak suami, itu tanggung jawabnya ada pada suami. Tidak menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya pada dia. Kalau saya punya kemampuan, saya ingatkan. Bukan karena saya ingin untuk hak saya dipenuhi, tidak, tetapi karena itu tidak baik bagi suami, akan berdampak buruk baginya di hadapan Allah SWT. Maka saya mengingatkan untuk kebaikan dia. Adapun apakah dia menunaikan apa yang menjadi kewajiban atau tidak, bukan menjadi keharusan bagi saya untuk saya mendapatkannya. Saya lebih baik meminta kepada Allah dan tidak meminta kepada suami saya. Sebaliknya demikian juga, kalau kemudian istri tidak menunaikan kewajibannya kepada suami, maka suami mengingatkan dan menegur istrinya dalam kewajibannya. Dia sebagai suami punya tanggung jawab, kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan istrinya. Bukan semata-mata karena dia menginginkan haknya terpenuhi. Tidak. Adapun haknya adalah dia mengharap kepada Allah Taala. Dia tawakal kepada Allah atas apa yang haknya. Dan ikhlas ibn rahimani warahmatullah. Kalau kemudian ya sekarang, kalau istri antum melihat bahwasanya ini suami saya itu ya orang yang betul-betul tidak menuntut banyak tentang apa yang menjadi haknya, bahkan dia banyak mengalah, maka itu akan mendorong kuat untuk istri antum itu justru punya perhatian yang lebih. Demikian sebaliknya, kalau kemudian seorang istri itu tidak menuntut banyak kepada suami, tapi dia lebih memikirkan apa yang menjadi kewajibannya, saya yakin bahwasanya cinta suami kepadanya akan semakin besar. Dan kalau kemudian orang sudah mencintai dengan besar, maka akan tumbuh kesadaran. Tapi justru kalau kemudian artinya masing-masing sikapnya lah untuk ngeyel dan lebih mementingkan diri sendiri, maka secara umum orang itu egois. Maka ketika kemudian orang bersikap demikian, saya juga bisa. Kamu bisa begitu, saya juga bisa begitu. Kamu merasa nggak butuh, saya juga bisa merasa nggak butuh, dan demikian. Tapi kalau kemudian kita sikapi dengan baik antara kedua belah pihak, maka insya Allah. Dan demikianlah dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kemudian kita menjadi tamu, apa yang kita ingat kita sebagai tamu, bukan tentang tuan rumah. Ini tuan rumah nggak tahu diri kayaknya. Bukan itu, mestinya apa? Saya itu tamu. Apa kewajiban saya sebagai tamu? Adapun tuan rumah, itu tanggung jawabnya tuan rumah. Ketika kita menjadi tuan rumah, maka yang kita pikirkan apa kewajiban saya sebagai tuan rumah? Bukan ini tamu nggak tahu diri. Jadi yang dilihat tamunya, bukan apa menjadi kewajiban kita. Tentang orang lain, kalau kita punya kemampuan, maka kita memberikan teguran, memberikan nasihat. Tetapi nasihat dan teguran itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita. Nah, kebanyakan kita mempunyai keberanian untuk menegur dan menasihati itu kalau hak kita diambil. Giliran hak orang lain yang diambil, atau hak syariat yang ditinggalkan, yang direcehkan, kita diam. Tetapi giliran hak kita, ini masalahnya harga diri, mas. Emang seberapa sih harga diri ini? Perasa sekali, mahal sekali. Sedikit-sedikit ini harga diri. Nggak bisa kita lihat. Ini harga diri. Dan ada nasihat yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga murid khususnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ketika beliau berdua memandang bahwasanya hari ini memang banyak manusia gagal, maka beliau mengajarkan kepada kita semua kaum muslimin tips yang cukup banyak untuk kemudian seseorang itu bisa bersabar terhadap ketidakbaikan orang lain kepada kita.
penganiayaan orang lain terhadap hak kita, baik terkait dengan hak harta, kepada kehormatan atau kepada darah, bagaimana kita bisa bersabar atas penganiayaan orang lain. Antum bisa rujuk tentang hal ini dari perkataan Islam. Beliau menyampaikan ada kurang lebih 20 tips, adapun Imam Qayyim rahimahullah kurang lebih belasan tips yang beliau ajarkan kepada kita untuk kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya dari penganiayaan orang lain kepada kita, dan termasuk di dalamnya lah orang yang terdekat kita, istri kita kepada kita misalnya, atau suaminya kepada istrinya. Maka dengan bersabar dalamnya, dengan kita melihat dan memandang banyak hal di dalamnya, di antaranya kita lihat bahwa orang yang menganiaya kita itu sekedar sebagai alat saja, sebagai alat. Hakikatnya yang menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita adalah Allah SWT. Karena gerak-gerik manusia itu kan semuanya apa? Allah yang mengaturnya. Kalau kemudian misalnya saya melempar antum dengan botol aqua ini, ya kan botol aquanya yang dicela siapa? Sayanya. Jadi lihat. Ketika antum melihat saya yang lempar, mungkin kok Abu Isa yang melempar ya? Ada salah tuh, kan? Ya, langsung saya salahnya apa? Apa ya? Tadi apa saya kurang perhatian apa tadi ya? Langsung apa yang dicari apa? Tentang apa? Kesalahannya. Nggak akan melihat mencari-cari kesalahannya, langsung. Oh mungkin saya nggak perhatian tadi sehingga. Nah, maka kalau kemudian ada orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan dilihat orangnya yang berbuat jahat, tapi langsung apa? Yang mengantarkan orang itu berbuat jahat kepada kita, atau kemudian yang menakdirkan orang itu berbuat jahat kepada kita. Siapa? Di belakang itulah Allah Taala. Berarti saya ada apa-apanya. Berarti saya telah berbuat sesuatu kepada Allah Taala yang menyebabkan dia tidak ridho kepada saya. Sebab wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak berbuat aniaya kepada seorang pun. Maka yang berikutnya apa? Hendaknya kita melihat setiap apa yang menimpa kepada kita dari kejelekan, baik yang itu berupa takdir langsung, berupa musibah yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan perbuatan orang kepada kita, termasuk dalamnya adalah terkait dengan orang berbuat jahat kepada kita. Lihatlah bahwasanya itu adalah sebagai hukuman dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kejelekan apapun yang menimpamu itulah dari dirimu. Sebab musababnya karena kejelekan yang kita lakukan. Kita harus ingat, jangan kita melihat cuma apa? Kayaknya saya nggak pernah berbuat salah sama orang tersebut. Kok? Ya, kepada orang itu mungkin nggak berbuat salah, tapi kepada orang lain, banyak yang kita lakukan perbuatan salah dengan orang lain, sadar atau tidak sadar. Adapun kemudian Allah Taala menimpakan musibah kepada kita melalui orang tersebut, itu hanya sekedar sebagai sarana sampainya saja, hukuman itu kepada kita. Tetapi tidak mungkin Allah Taala menghukum kita tanpa ada apa? Tanpa ada sebab yang kita lakukan terlebih dahulu. Karena kita paham bahwa Allah Al-Hakim, Maha yang bijaksana. Allah itu Maha yang adil dalam setiap perbuatan, yang Maha baik dalam perbuatannya. Tidak mungkin Allah Taala berbuat aniaya kepada kita. Maka segeralah sadar bahwasanya tidaklah kita mendapatkan musibah kecuali itu karena dosa-dosa yang kita perbuat. Dan juga kalau kemudian kita mengambil sikap untuk kemudian membalas, ingat, tadinya ketika kita jadi orang yang teraniaya, itu kan kita punya peluang yang banyak. Kalau kemudian kita memaafkan, kita bersabar dan sebagainya, peluang yang sangat banyak untuk kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Namun kalau kemudian kita membalas, ingat bahwasanya balasan maksimal itu seimbang ya. Ingat ini, ingat baik-baik supaya kita berpikir 1000 kali untuk kemudian membalas kejahatan orang. Yang namanya membalas maksimal apa? Seimbang. Kalau kemudian kita membalasnya lebih, siapa sekarang yang berbuat jahat? Siapa yang sekarang berbuat jahat? Kita. Tadinya kita orang yang teraniaya, yang mengharapkan sekian banyak keutamaan dengan menjadi orang yang teraniaya. Kemudian berubah kita menjadi orang yang berbuat aniaya, yang kemudian berarti kita bukan mengharapkan sekian banyak pahala, tetapi apa? Hukuman, karena kita sekarang menjadi penganiaya. Dan maaf ya, membalas kok seimbang itu sulit. Orang anjing lo anjing babi, coba itu sulit. Bahkan ada kaidah pembalasan lebih kejam dibandingkan, ya kan? Nah, orang kan, kamu yang nulisnya kan cuma pak sekali, balas pak. Kan? 2 kali ya. Itu kalau cuma gini-gini, kan orang cuma pak, dia macam pak anjing lo. Berapa dia? Ingat, sulit kita membalas apa dengan apa? Dengan seimbang. Sudah pol-polnya kita puas, itu pol-polnya, ya. Cuma dapat puas aja. Coba kalau kemudian kita bersabar, kita dapat pahala sabar, apalagi alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa Allah masih berkenan kepada kita untuk mengurangi sedikit demi sedikit dosa kita yang telah kita perbuat. Apalagi kalau kemudian apa? Ya, ini sulit, tetapi menunjukkan tentang bagaimana orang tersebut. Sekarang orang tersebut ketika menganiaya kita, dia menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Orang yang bijak, yang baik itu pandai membalas jasa. Maka kata Imam Qayyim rahimahullah, ada masyhad berikutnya, yaitu apa? Ihsan, berbuat baik kepada orang yang telah menganiaya kita. Dan dalam Al-Quran pun sudah disebutkan tentang apa? Kebaikan hal ini. Nah, kalau itu semestinya kita lakukan kepada orang lain, baik untuk kita lakukan kepada orang lain, maka mimbabil aula kepada apa? Kepada orang-orang terdekat kita. Kepada orang-orang terdekat kita. Ya, bagi suami kepada istrinya, dan bagi istri kepada suaminya. Maka kemudian yang terakhir, karena surat peringatan saya datang lagi. Jadi setelah tadi secara apa? Secara khusus maka ini secara umum kita lihat pada halaman 152. Tentang sekaligus satu hadis tapi 6 perkara yang bisa memasukkan ke surga. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adminu li kitan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Usduqu idza hadastum, wa'fu idza wa'atum, wa'atu idza utumintum, wahfadhu furujakum,
wa ghuddu absarakum wa kufu aydiyakum. Nabi bersabda, beri aku jaminan dari diri kalian dengan 6 perkara. Yang pertama, 6 perkara ini aku akan jamin bagi kalian untuk masuk surga. Yang pertama, jujurlah ketika berbicara. Yang kedua, penuhilah janji kalian. Yang ketiga, tunaikanlah amanah bila kalian diberi amanah. Yang keempat, jagalah kemaluan kalian. Yang kelima, tundukkanlah pandangan mata kalian dari melihat yang haram. Dan yang keenam, tahanlah tangan-tangan kalian dari berbuat dosa. Nah, ini nasihat, 6 nasihat dari Nabi SAW yang barang siapa bisa menjadikan keenam hal ini sebagai kepribadiannya dalam kehidupannya, maka Nabi SAW memberikan jaminan baginya surga. Dan khusus untuk berbicara jujur ini sekarang sudah menjadi barang yang langka. Demikian juga untuk menunaikan amanah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bahwa amanah adalah akhlak yang pertama kali dicabut dari umat ini. Maka wajar kalau kemudian sekarang ini kita dapatkan sedikit sekali orang yang bisa dipercaya. Kalau ada orang menunaikan amanahnya karena tidak punya kesempatan untuk berkhianat. Itu secara umum. Dan orang yang selama ini tidak mencuri karena belum dapat kesempatan untuk mencuri. Buktinya ini saya buktikan ya. Ketika ada kasus peristiwa penjarahan, itu kan semua orang kelihatan maling semua gitu. Ya kan? Ketika maling rame-rame, kita apa? Mau gitu. Nah sekarang harta orang ya, mau Cina, mau itu kan milik orang, nggak halal diambil. Tapi begitu orangnya pergi, rame-rame menjarah. Dan tanpa malu kan gitu, tanpa malu-malu. Jadi ini indikasi bahwa selama ini nggak mencuri karena apa? Belum dapat kesempatan. Belum dapat kesempatan. Giliran dapat kesempatan ya akan melakukan kejahatan yang sama. Maka ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa introspeksi diri. Tidak berarti kalau kemudian kita tidak berbuat kejahatan itu karena memang kita takut akan berbuat kejahatan. Mungkin disebabkan karena belum dapat kesempatan. Maka kita harus senantiasa introspeksi apa yang ada dalam hati kita, mengapa kita lakukan dan mengapa kita tidak lakukan. Hendaknya kita telah betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala sebagaimana pesan Allah Ta'ala. Dan ciri orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah sesuai dengan ilmu yang datang dari Allah Ta'ala karena mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah karena sesuai dengan ilmu yang datang dari Allah Ta'ala sesuai dengan syariat, karena takut akan azab Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang rajin mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita ke surga. Dan saya nasihatkan kepada antum semuanya untuk kemudian membaca buku ini, dan kemudian satu persatu dari apa yang kita baca, dari amalan yang amat sangat banyak ini kita amalkan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Dan demikian, sekali lagi segala kekurangan saya mohon maaf, dan kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa memohon karunia darinya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin. Demikian kita, karena tadi sebagaimana jadwal ada sesi tanya jawab. Ini sekali langsung 5 pertanyaan. Nanti yang lainnya nggak dapat kebagian. Ustaz, Anda mau tanya apakah amalan keseharian para sahabat ya tidak jauh beda dengan pada umumnya kaum muslimin. Jadi insya Allah apa yang ada dalam buku ini itulah amalan keseharian apa para
sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah orang yang paling pertama kali mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Maka ya, sekali lagi apa yang ada dalam buku ini itu secara umum itulah amalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak semuanya saya kata. Apakah amal yang diterima Allah kita bisa merasakannya? Untuk memastikannya tidak, tetapi untuk kemudian kita merasakannya maka hanya dugaan. Artinya kalau kemudian dengan amalan tersebut kita semakin mendatangkan amalan yang berikutnya, maka itu ada alamat bahwasanya amalan tersebut diterima. Dan juga kalau kemudian kita merasa senang, ketika bisa mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Ta'ala. Ya, ada rasa bersyukur kepada Ta'ala dikategorikan orang yang mengamalkan amalan tersebut. Jadi ada menimbulkan rasa senang karena sebagaimana dalam firman Ta'ala, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Ya kan, mendapatkan kebahagiaan. Maka itu juga sesuatu yang bisa dirasakan. Tapi kembali bahwa itu semuanya sebagai indikasi, kepastiannya hanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah beriman terus melakukan kedoliman atau kesyirikan, apakah masih bisa diterima amalnya? Sudah mohon ampun atau bertobat? Iya. Jadi seseorang yang bertobat dari dosanya walaupun syirik, maka setelah itu amalannya bisa diterima kembali. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-Ku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Maka orang yang telah bertobat dari dosanya, termasuk kesyirikannya, maka setelah itu amalnya bisa diterima kembali di sisi Allah Ta'ala. Adapun tobat orang yang melakukan kesyirikan, ya dia dengan meninggalkan kesyirikan tersebut, sebagaimana salah-salah tobat yang lainnya, menyesalinya dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan dia meninggalkan kesyirikan tersebut. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang yang masuk surga hanya dikarenakan rahmat Allah? Bagaimana kedudukan amal kita? Bisakah memasukkan kita ke surga? Apakah doa kita untuk memohon surga dapat mengubah takdir manusia untuk masuk surga? Masuk surga adalah karena rahmat Allah dengan sebab amal. Jadi seseorang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau Allah merahmati seseorang, pasti Allah menjadikan orang tersebut beramal dengan amalan surga. Maka kita ingat hadis tentang apa yang ada dalam hadis Ibnu Mas'ud, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina illa diraq fa yasal kita fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhula. Ada orang yang dia senantiasa mengamalkan amalan surga sehingga jarak antara surga dengannya cuma tinggal sejengkal saja, tetapi telah terdahulu oleh takdir bahwa dia penghuni neraka, maka dia mengamalkan amalan ahli neraka lalu masuk dalam neraka. Sebaliknya, inna rajula la ya'malu bi amali nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa diraq fa yasbaq kita fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhula.
Ada seorang yang senantiasa mengamalkan amalan penduduk neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal saja. Tetapi telah terdahulu takdir bahwasanya dia penghuni surga, maka dia mengamalkan amalan ahli surga lalu dia masuk surga. Maka jadi dalam hadis ada la yadkhul jannah wa bi amali, tidak akan masuk surga seorang dengan amalnya, dan ada nusus dari yang mengatakan bima kuntum ta'lamun, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian lakukan. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksudkan orang tidak bisa masuk surga karena diamali maksudnya sebagai ganti amalnya. Surga itu tidak bisa ditebus dengan apa? Amal. Adapun dalil-dalil yang menyatakan orang masuk surga dengan sebab amal, bahasnya ba'dal sabab. Artinya Allah Taala akan memasukkan orang ke dalam surga, sekaligus maka Allah Taala menjadikan orang tersebut mengamalkan amalan di surga. Tetapi inti dari semuanya adalah rahmat Allah Taala. Tetapi rahmat Allah Taala diwujudkan dalam bentuk apa? Menjadikan orang tersebut beramal amalan ahli surga, lalu dimasukkan ke dalam surga. Maka tidak ada orang yang masuk surga tanpa mengamalkan amalan ahli surga. Sedikit apapun, sekecil apapun, pasti ada amalan surga. Minimal dia mentauhidkan Allah SWT. Itulah amalan ahli surga. Adapun apakah doa bisa berupa takdir? Doa tidak berupa takdir dalam arti orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka tidak akan dia masuk surga dengan sebab doa. Tetapi seseorang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, maka dia berdoa kepada untuk dimasukkan ke dalam neraka, yang seandainya dia tidak berdoa, dia bukan ahli surga. Maka Allah menciptakan akibatnya dan juga sekaligus menciptakan sebabnya. Orang yang ditakdirkan masuk surga, Allah takdirkan juga dia berdoa kepada apa? Untuk menjadi ahli jannah. Maka kalau kemudian kita digerakkan hati untuk berdoa, itu ada alamat bahwasanya kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Maka jangan malas berdoa. Itu alamat. Karena la yadul qadar illa doa. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir yang lebih kuat lebih doa. Artinya tadi bahwasanya seorang itu dari takdir yang jelek kepada yang buruk, dalam arti yang sudah terjadi padanya, ini bisa berubah dengan sebab doa. Adapun ketetapan yang sudah di Lauh Mahfuz itu nggak akan pernah berubah. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Itu tidak akan pernah terjadi perubahan. Adapun doa adalah punya pengaruh tadi ditinjau dari sisi bahwasanya Allah menciptakan akibat sekaligus menciptakan sebabnya. Kalau kita ditakdirkan jadi orang yang banyak berdoa, itu alamat bahwasanya kita memang ditakdirkan menjadi orang yang apa yang kita minta dalam doa kita tersebut. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Mana yang harus kita dahulukan untuk membantu saudara sekandung atau orang lain yang sama membutuhkan? Tentunya saudara kandung. Imam Ta'ul. Jadi mulai dari yang kamu menjadi tanggungan kamu, kemudian yang berikutnya. Jadi dimulai dari yang terdekat, yang menjadi tanggungan kita, kemudian yang kerabat kita. Jadi kalau ada kalau kita hanya cuma punya satu kesempatan amal berupa amal bantuan, maka ya, hitung-hitung. Jadi kalau ada saudara kita yang banyak membutuhkan dari saudara kandung, lihat dulu mana yang paling bertakwa dan antara mereka, itu yang lebih kita dahulukan. Kalau sama-sama membutuhkannya. Jadi dilihat mana sekiranya yang dengan modal yang sedikit itu mendapatkan apa? Keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jangan asal-asalan. Kalau kita berbisnis saja hitungannya yang jelimet, maka ini lebih dari itu mestinya. Jadi kita harus
memberikan mencari peluang yang sebanyak-banyaknya agar apa yang umur kita yang sedikit, kemudian kesempatan kita yang sedikit ini berpahala yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Demikian ikhwatin rahimani warahmatullah, apa yang disampaikan dari kajian pada siang hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan segala yang benar semata-mata dari Allah Ta'ala, karunia dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.